Selamat datang di ibadah online Youth in Christ Sabtu 25 Juli 2020. Oke, tenang aja, gue gak akan lama-lama di sini. Gue cuma mau bacain warta untuk minggu ini. Oke, next slide. Jadi untuk next week, teman-teman kita akan tetap ibadah online, tetap persekutuan online. Jadi teman-teman jangan lupa pantengin Instagramnya Youth in Christ di YICGKIHI, terus di subscribe supaya teman-teman ingat nih. Terus di lonceng kalau perlu, ya teman-teman ingat kalau misalnya akan ada notifikasi-notifikasi untuk pemberitahuan ibadah. Next. Bengkel rohani, teman-teman jangan lupa kita masih punya bengkel rohani setiap hari Rabu jam 7 malam. Ada loh pengumumannya, terus link Zoom-nya itu di YouTube, di grup WhatsApp YIC. So teman-teman pantengin terus WhatsApp-nya YIC supaya teman-teman update nih, hari ini ada bengkel nih, link Zoom-nya di sini, langsung join aja. Next. Vokal group, teman-teman kita masih punya vokal group loh. Kalau misalnya teman-teman tuh mau melayani Tuhan lewat suara teman-teman, mau ikut gabung sama vokal grupnya YIC, teman-teman bisa lihat nih di layar teman-teman ada kontak personnya, bisa langsung hubungin ke Daniel Benedik gitu. Terus teman-teman chat atau WhatsApp teman-teman pengurus yang teman-teman kenal untuk bilang aku mau dong ikut vokal grupnya YIC gitu. Biar nanti langsung aja diundang ke chat di WhatsApp VG YIC. Next. Oke, selanjutnya persembahan. Teman-teman jangan lupa untuk teman-teman yang terbeban untuk ikut membantu pelayanan di GKIHI bisa melakukan persembahan lewat transfer yang ada di QR code di layar atau lewat rekening ke GKIHI Jabar. Selanjutnya, Youth in Christ Birthday. Oke, selamat ulang tahun untuk teman-teman yang merayakan ulang tahun di minggu ini. Semoga tetap sehat, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, kita akan mulai ibadah online kita. Sebelum itu jangan lupa cek email, cek Instagram, cek YouTube-nya YIC yang bisa teman-teman cek di layar kaca teman-teman. Oke, jadi ini akhir kata dari gue. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat malam Minggu. Selamat malam rekan-rekan YIC yang terkasih, salam sehat untuk kita semua. Bersyukur sekali kalau malam hari ini kita bisa bertemu walau masih dibatasi layar saja, masih lewat dunia virtual kita berjumpanya, tapi tidak apa-apa. Dan hari ini memang kita akan melakukan hal yang sedikit berbeda daripada persekutuan-persekutuan pemuda sebelumnya begitu ya. Nah tapi sebelumnya mari kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Walau mungkin kita dari rumah kita masing-masing, walau mungkin kita dari kamar kita masing-masing, tidak ada yang melihat sikap kita memang. Tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan pun turut hadir dan Ia pun mau supaya kita bisa bersekutu dengan Dia. Dan Dia pun mau bersekutu dengan kita. Mari kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Di tengah ketidaklayakan kita untuk menghadap Tuhan, entah itu karena perselisihan mungkin yang masih terjadi, entah itu karena dendam mungkin yang masih kita simpan, entah itu karena mungkin kita yang setengah hati untuk mengikuti persekutuan ini. Apapun itu yang membebani kita, satu yang perlu kita percaya, bahwa Sang Anak Domba Allah itu memanggil kita untuk datang kepadanya. Dan Sang Anak Domba Allah itu pun berkenan melayakan kita agar kita bisa datang kepadanya. Marilah dengan segala kerendahan hati kita mau datang kepadanya. Just as I am. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for
to be mended. I come wounded to be healed. I come desperate to be rescued. I come empty to be filled. I come guilty to be pardoned by the blood of Christ the Lamb. And I'm welcome with open arms, praise God, just as I am. Just as I am, kita nyanyikan sekali lagi. Just as I am, I would be lost, but mercy and grace my freedom bought, and now to glory in your cross, O Lamb of God, I come. I come. I come broken to be mended. I come wounded to be healed. I come desperate to be rescued. I come empty to be filled. I come guilty to be pardoned by the blood of Christ the Lamb. And I'm welcome with open arms, praise God, just as I am. Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come. I come. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan bahwa kami sesungguhnya tidak layak Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu. Tapi kami bersyukur jika Engkau berkenan melayakkan kami ya Tuhan. Engkau tahu betapa kotornya kehidupan kami. Engkau tahu betapa banyaknya dosa yang mungkin kami lakukan. Bukan cuma hari ini, bukan hanya seminggu ini, bahkan seluruh kehidupan kami. Kami tahu kami dipenuhi dosa Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa darah anak domba itu berkenan menyucikan kami. Bahkan melayakkan kami untuk boleh datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini. Dan malam hari ini ketika kami akan mengikuti bersama-sama persekutuan kami malam ini Tuhan, mohon Tuhan yang turut hadir bersama dengan kami. Walaupun kami hanya di rumah kami masing-masing, walaupun kami hanya menatap laptop kami, menatap handphone kami, menatap TV di hadapan kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pun turut hadir bersama kami saat ini juga. Dan biarlah teknologi yang kami gunakan ini Tuhan, peralatan yang kami gunakan, koneksi yang kami gunakan, ini semua Tuhan yang kuasai saja. Biar sungguh ini pun tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja, berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya persekutuan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah hari ini rekan-rekan YIC, saya pindah program dulu dari antara kita.
Jadi antar YIC, saya panggil begitu aja ya. Nah besok baru saya akan kembali ke antara kita. Dan itu udah episode terakhir. Jadi pastikan teman-teman menyaksikannya ya. Oke, baik, hari ini saya berkesempatan ngobrol-ngobrol bersama dua orang yang sebentar lagi akan saya panggil. Pertama, ada Heri Liono, boleh kita panggil sama-sama dan teman-teman boleh kasih tepuk tangan gitu ya dari rumah teman-teman ya. Heri, silakan bergabung bersama saya malam ini. Selamat malam, Her. Selamat malam, Bu Yul. Oke, untuk yang belum tahu Heri ini siapa, dia adalah Ketua Komisi Pemuda periode 2020 sampai 2022. Atau sampai 2024, Her? Enggak sih harusnya. Kita doakan dulu kali ya, Her ya. Enggak. Siapa tahu kan langsung 2 periode, ya. Dan Heri selain sebagai Ketua Pemuda, dia juga bekerja sebagai seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta. Jadi hari ini Heri akan mewakili suara para karyawan yang mengikuti obrolan kita malam hari ini. Silakan duduk, Her. Oke, thank you, Will. Berikutnya saya akan panggilkan penginjil Iwan. Selamat malam, Ci Iwan. Kita semua sudah kenal sepertinya dengan Ci Iwan ya. Dan Ci Iwan hari ini akan membantu kita dalam menjelaskan perspektif kekristenan mengenai topik yang akan kita bahas. Boleh silakan duduk, Ci Iwan ya. Nah, teman-teman semua sebenarnya apa yang akan kita bahas malam hari ini? Kalau teman-teman lihat kan di posternya kita akan membahas tentang financial check up ya. Dan dalam situasi pandemi ini sepertinya banyak dari antara kita yang memang kesulitan di dalam hal ekonomi. Akhirnya setelah ada krisis ekonomi atau mungkin kita dibayang-bayangi resesi ekonomi, kita baru sadar betapa pentingnya untuk kita mengatur keuangan kita. Dulu mungkin kita terlalu nyaman, jadi tidak terlalu pikir panjang begitu dalam menggunakan uang. Jadi kita ya udah kalau mau jajan ya langsung aja begitu ya. Tapi giliran kayak begini, sekarang kita mulai kewalahan begitu ya. Nah hari ini makanya kita akan belajar sama-sama tentang keuangan begitu, tentang mengelolanya ya lebih utamanya. Dan saya juga mau menyapa teman-teman yang mengikuti ini dari rumah, dari kamar, dari manapun, atau mungkin ada yang di jalan. Kalau lagi di jalan hati-hati jangan sampai kecelakaan ya nanti ya, karena saya tidak bisa mengontrol teman-teman. Pastikan berhenti dulu di tengah jalan sampai di tempat yang aman, baru saksikan lagi. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan boleh tinggalkan di kolom live chat di sebelah. Dan nanti ada tim yang akan memantaunya dan nanti saya akan diinformasikan. Jadi silahkan tinggalkan komentar atau mau titip salam juga boleh kok, boleh banget. Entah salam buat siapa, salam buat kekasihnya atau yang didamba-dambakan itu juga silahkan ya. Oke, berikutnya kita akan langsung masuk dengan percakapan kita, obrolan kita. Pertama, saya akan ke Heri dulu. Her, sebagai seorang karyawan, bagaimana kondisi pekerjaan selama pandemi ini? Ada nggak rekan-rekan mungkin di kantor yang kena PHK begitu, atau mungkin Heri sendiri dipotong gajinya, bagaimana? Puji Tuhannya sih enggak, Will. Karena gua masuk dalam perusahaan yang memang tidak kena efek daripada corona ini. Karena gua distributor farmasi, jual obat. Oh Iya. oke, Justru aman, terhitung aman ya? iya, malah pendapatan kita itu lebih dari 100% dari yang ditargetkan gitu. Wow, Iya. jadi malah naik gaji begitu? Oh enggak, tidak ada hubungannya kalau itu. Pendapatan perusahaannya naik tapi Benar. gajinya ya tetap ya? Gajinya tetap biasa, Beban kerjanya nambah tapi ya? selalu. Oh pasti, oke. Terima kasih. Nah dengan kondisi seperti sekarang ini Her, kalau boleh tahu dari mana saja sumber pendapatan Heri? Ya yang pasti sumber pendapatannya yang pertama gaji. Ya biasalah ya budak korporat mengharapkan gaji begitu untuk menyambung hidup. Lalu yang kedua investasi. Investasinya sahamnya ada yang trading, terus ada yang investing gitu. Habis itu yang ketiga kebetulan juga ada investasi dengan temen yang ada di Pontianak gitu. Jadi ada istilahnya passive income yang bisa terus ngalir, puji Tuhannya. Lalu yang keempat ya itu sih apa? Ya investasi itu sih ya.
investasi. Iya. Oke. Ini Yang keempat, ngomong-ngomong saya boleh diminum agak ya, grogi Heri ya, dan Will ya. si Iwan ya. Thank you. Daripada ini cuma jadi dekorasi aja di Iya, depan oke. saya, ini boleh diminum loh. Ini sedotannya ya, silahkan. Oke, terima kasih untuk Heri penjelasannya. Saya nggak tahu apakah teman-teman yang mengikuti di rumah juga sumber pendapatannya sebanyak Heri begitu ya. Tapi saya rasa cuma akan bersumber dari satu ya, dari pekerjaan, dari gaji begitu ya. Oke, izinkan saya ke Ci Iwan sekarang. Tadi Heri ini merupakan salah satu contoh dari rekan-rekan pemuda yang lain lah, kalau boleh saya bilang. Dan kadang kalau diperhatikan, sewaktu kita menerima uang, sewaktu kita menerima gaji, kita sebagai pemuda kadang langsung berpikir bahwa ini adalah usaha kita sendiri. Kita kan udah kerja dari pagi sampai pagi lagi mungkin, ini semuanya hasil usaha saya sendiri gitu. Sampai akhirnya kita lupa bahwa sebenarnya kita bisa dapat pekerjaan atau bahkan kita bisa dapat edukasinya ini semua, itu semua karena pertolongan Tuhan begitu. Ini semua karena anugerah Tuhan. Nah, pertanyaannya jadi bagaimana sebenarnya sebagai pemuda Kristen kita tetap bisa sadar gitu bahwa apa yang kita punya ini adalah dari Tuhan begitu dan bukan dari kitanya. Iya, kita manusia ya. Kalau sesekali kurang sadar itu masih oke lah ya. Tapi sampai kagak sadar-sadar itu kayak orang kehilangan kesadaran gitu ya. Itu mesti ada shock terapinya juga mungkin ya. Kadang-kadang Kayak kondisi pandemi ini mungkin ya gitu shocknya. ya. Jadi biar bisa sadar gitu ya. Ya kita tuh manusia seharusnya dengan segala kondisi, apalagi ada pergumulan-pergumulan, memang selalu diingatkan Tuhan untuk melihat ke atas gitu loh. Jangan melihat kondisi, melihat ke atas. Justru mestinya itu saat pandemi ini nih, orang-orang mestinya lebih sadar bahwa benar-benar hidupnya tuh bergantung dan sama Tuhan. Dan berkat yang ada di tangan itu benar-benar berasal di atas begitu loh. Ya kalau kita sih ya orang Kristen yang ditanyakan tadi sadar apa enggak sadar gitu ya. Betul. Kalau relasi kita dekat sama Tuhan, seharusnya kita itu ya bisa lupa sebentar, tapi kemudian diingatkan lagi. Karena kita meyakini, kita ibadah aja doa Bapa kami, ada tuh di kata-katanya, berilah kami. Pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan aja kita minta sama Tuhan. Makanan loh ya, beli makanan pakai duit nggak? Pasti. Nah, duitnya dari mana gitu ya. Nah, itu kan udah menunjukkan bahwa kita tuh benar-benar asalnya tuh semua dari Tuhan. Oke. Jadi jangan cuman slip tang dong begitu ya ngomong juga. Tapi memang harus dihayati bahwa memang kita itu semua yang berkat-berkat yang baik itu berasal dari atas. Oke. Itu yang saya rasa saya mungkin dan teman-teman yang menyaksikan juga kadang bisa lupa ya. Tapi terima kasih sudah mengingatkan dan saya mau menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di live chat. Di sini ada Angel Irena, ada Brian dan ada Ivan. Kalau yang lain mau ikut komen silahkan loh ya. Ini terbukti saya memantau kan ya. Oke, kemarin juga sempat ada dibuka kolom pertanyaan di Instagram ya. Dan ada pertanyaan yang sudah masuk dan itu nanti akan saya tanyakan juga ke narasumber kita ya. Tapi tunggu dulu ya, biarkan saya selesai dengan pertanyaan saya. Kita lanjut dulu. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang financial check up. Walaupun sebenarnya kita tidak kemudian mendiagnosa, tidak akan check up finansial kita masing-masing begitu ya. Kita lebih banyak belajar tentang pengelolaan keuangan yang sebenarnya. Nah secara singkat, menurut Heri dan juga Ci Iwan, penting nggak sih untuk kita mengelola keuangan? Heri dulu kali ya. Gue dulu ya. Boleh. Oke. Kalau ditanya penting, penting banget. Kenapa? Karena yang namanya uang itu ngalir biasanya kan. Kalau istilahnya orang suka bilang gaji itu nggak sopan, baru masuk udah keluar lagi. Tanggal 28 langsung masuk, pergi ya. Iya, 29 udah nol saldonya gitu. Entar buat bayar cicilan, buat bayar ini itu gitu. Jadi kalau ditanya penting, penting banget gitu untuk mengelola keuangan itu. Oke, Ci Iwan bagaimana? Penting atau tidak? Ya pasti penting. Oke, kalau nggak penting kita ngapain diskusi malam ini ya? Bahkan kalau kita lihat Alkitab pun mendukung bahwa segala sesuatu tuh harus ada perencanaan. Oke.
Ya kan, bangun menara juga kata firman Tuhan kan, dia bilang di Lukas 14 ayat 28, kalau siapa yang mau bangun menara kalau nggak hitung-hitung dulu. Nah itu juga penting gitu, ada pengelolaan berarti kan di situ kan, kalau ada perencanaan ada pengelolaan pasti. Ya, dan salah satu tokoh yang mungkin bisa mengelola keuangan atau mengelola ya keuangan lah ya, walaupun dulu bukan uang konteksnya, adalah Yusuf kayaknya ya, waktu Ya. ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekeringan itu ya. Itu hikmat dari Tuhan banget Iya, ya. itu enaknya Yusuf adalah dia udah dikasih tahu dulu akan ada 7 tahun kekeringan. Lah kita kan nggak dikasih tahu tahun 2020 ada corona loh, enggak loh. Jadi kan kita jadi langsung kaget semua ya. Iya. Oke, nah tadi Heri sempat sampaikan tentang investasi. Nah saya Oke. akan tanya lebih lanjut dulu tentang itu. Seberapa perlu kemudian kita berinvestasi sekarang? Heri mungkin sudah berinvestasi, yang lain yang mengikuti mungkin belum. Jadi seberapa perlu kita sebenarnya? Iya, sebenarnya investasi itu perlu banget, apalagi kita masih muda gitu. Karena biasanya kalau mau investasi udah tua, udah terlambat istilahnya. Jadi saya nggak bisa ya. Aduh, langsung baper ya Ci ya. Iya, abis ngomongnya muda gitu ya. Iya, karena memang di usia pemuda inilah saatnya kita berinvestasi gitu. Entah itu buat 5 tahun ke depan, buat 10 tahun ke depan, kita nggak tahu kita ntar bakal nyicil rumah, buat DP rumah dan lain sebagainya gitu. Buat nikah. Amin, buat nikah amin. Pasti ya Will ya. Biasa anak pemuda begitu, itu yang paling utama. Kayaknya Iya. kalau pemuda mah yang dipikirin nikah dulu, mau beli rumah, mau ini belakangan nikahnya dulu aja. Iya, nikahnya dulu ya. Iya, tapi buat teman-teman sebelum investasi jangan lupa untuk mempersiapkan diri dulu gitu. Karena tadi yang kayak gue bilang, gue investasinya ada 2, ada istilahnya value investing dan trading gitu. Gue pribadi belajar dulu kurang lebih hampir setahun gitu, baru gue berani masuk ke investasi trading gitu. Nggak perlu kuliah kan ya itu ya? Sekarang banyak banget sih. Di YouTube Di bisa, YouTube apalagi ya. sekarang banyak banget Zoom webinar gitu. Oke. Dan tentang mostly investasi. masih gratis, iya. Oke. Ya belajarlah dulu sampai udah benar-benar mateng. Terserah teman-teman aset kelas manapun boleh dimasukin gitu. Ada investasi properti lah, emas dan sebagainya, reksadana, deposito, terserah. Yang penting kita dalamin semuanya itu baru kita masuk gitu. Jangan sampai kita nggak ada ilmu dan sebagainya kita masuk, ya percayalah teman-teman akan rugi karena investasi itu. Karena yang namanya investasi pasti ada risiko, high risk, high return. Itu selalu berlaku. Oke, tapi bukan judi ya. Oh, bukan, itu berbeda banget. Soalnya kan kalau di judi juga high risk, high gain katanya. Iya, high risk, high return ya. Oke, Ciwan dalam pandangan kekristenan, apakah berinvestasi seperti yang tadi secara singkat dijelaskan oleh Heri ini salah atau tidak? Saya kayaknya nggak pernah berpikir itu salah ya. Investasi malah merupakan sebuah, kalau mau dibilang Alkitab itu Tuhan Yesus suka kasih perumpamaan mirip-mirip investor. Oke. Misalnya apa yang kamu tabur Itu yang akan kamu tuai. Oke. Waktu nabur berarti kamu menginvest kan? Hmm. Kan kamu mengharapkan hasil kan? Nah itu ini investasi kalau istilahnya seperti itu gitu. Tapi saya rasa Tuhan Yesus bukan bicara tentang Ya. investasi materi atau duniawi Betul, begitu ya ya. memang tapi itu juga maksudnya dalam perumpamaan kayak misalnya perumpamaan talenta. Itu jelas juga kan, dititipin uang. Bukan suruh didiemin kan, disuruh kelola gitu. Itu diapain? Waktu dia tuannya pergi gitu, dia titipin ke seseorang, tuannya kan nggak aktif nih, mencari uang. Yang dititipin ngapain? Diinvestasikan. Dia berarti ya? diinvestasikan gitu kan, pasti itu namanya Dikerjakan ya. dikelola lah gitu ya. Investasi bagi saya tuh sebuah pengelolaan uang. Salah satu cara mengelola uang adalah diinvest. Jangan-jangan dari zaman dulu udah ada trading kali Oh. ya. Loh iya Canggih dong. banget ya. Loh kalau di Amsel kan ada istri yang bijak itu sampai berdagang sekali ya itu invest kan istrinya loh, bukan suaminya. Catatan untuk para wanita yang sedang menyaksikan ini ya. Menginvestkan uang suaminya gitu ya. Oke. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Ini ada pertanyaan yang dari Instagram yang masuk dan ini saya rasa menarik begitu Oke. untuk kita boleh diskusikan. Ada pertanyaan yang bertanya begini, gimana cara mengubah mindset uang adalah segalanya?
Maksudnya supaya kita tidak berpikir bahwa uang adalah segala-galanya begitu ya. Karena ini penting loh. Kalau kita perhatikan ketika pandemi ini melanda kita, Yes. hampir segala sesuatu terhenti. Seakan kita kemudian melihat bahwa dunia ini diputar oleh ekonomi begitu. Dunia ini diputar oleh uang. Nah, berarti kayak kita mengasumsikan uang ini adalah segala-galanya begitu. Nah, bagaimana supaya kita tidak punya pemikiran seperti itu? Terserah mau Ciwan atau Heri yang mungkin akan jawab. Saya kali ya. Boleh. Gini, saya tertarik begini nih. Dia bilang uang bukan segala-galanya, justru dikaitkan dengan pandemi ini. Justru menurut saya, dengan adanya pandemi ini, kelihatan uang bukan segala-galanya. Benar Oke. nggak? Benar juga. Kamu punya uang berapa banyak gitu. Kalau kena corona, gitu ditempelin sama si corona begitu. Mau berapa banyak uang pun nggak akan berhasil menyelamatkan kamu kalau misalnya terlambat gitu. Betul. Nggak ada apa-apanya justru uang. Justru uang itu cuma sebuah alat begitu loh, yang itu cuma alat istilahnya yang bisa kamu kelola, bukan sesuatu yang menjadi sumber hidupmu atau sumber apamu, bukan. Dia benar-benar netral dan benar-benar ya nggak bisa diandalkan, Oke. khususnya untuk apalagi kalau ada kehidupan yang akan datang. Oke. Nah itu. Tidak bisa diandalkan. Itu harus diperhatikan tuh ya. Oke. Saya akan pindah lagi ke pertanyaan saya. Pertanyaan Instagramnya saya simpan lagi. Pertanyaan yang ada di live chat juga nanti akan saya perhatikan lagi ya. Tunggu sebentar. Kalau tidak salah tadi kita diskusi tentang investasi. Ketika berinvestasi bisa jadi kita akan berpikir, kita akan kemudian memperhatikan faktor risikonya tadi. Kita akan memperhatikan atau sangat hitung-hitungan dengan uang kita begitu. Dan ayat di dalam Matius 6 ayat 21 berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya nggak tahu dengan Heri, tapi kok saya duga makin banyaknya uang, malah hidup kita makin jadi banyak khawatirnya begitu. Takut, takut uangnya hilang lah, takut apa begitu, takut dirampok mungkin dan segala macam. Jadi makin banyak uang, bukan makin tenang hidupnya, malah makin nggak tenang begitu. Dan pernah nggak Heri sendiri mengalami atau berpikir seperti itu? Untungnya sih enggak. Puji Tapi Tuhan. gue mau sharing bahwa dulu gue pernah 4 bulan itu vakum nggak kerja. Which is gue nggak ada penghasilan. Waktu itu gue belum mengenal nama investasi dan lain sebagainya. Dan selama 4 bulan vakum itu gue cuma ngandelin cici gue yang waktu itu gue tinggal di rumah dia. Dengan kondisi tabungan gue itu udah benar-benar nyentuh 0. Karena pada saat itu gue tidak pernah budget untuk saving, investasi. Semuanya gue ngalir aja duitnya. Dan hasilnya tabungan gue itu cuma bertahan 1 bulan, which is 3 bulannya udah 0 gitu. Dan gue merasakan momen itu sengsara banget. Momen dimana lu tidak berpenghasilan sebagai seorang pemuda gitu. Dan memang harus balik lagi bahwa lu harus merasakan momen itu, baru lu tahu berharganya keluarga dan komunitas lu. Waktu itu gue ingat banget Ci Iwan. Iya, pas banget Ci Iwan di samping saya. Waktu itu gue ingat banget, itu kita lagi bengkel. Dan memang gue ngaku, gue gak ada uang. Gue gak ada uang, gue gak bisa beli makan dan lain sebagainya. Dan memang pada saat itu Ci Iwan kayak tanpa ragu ngomong gitu. Tapi tidak langsung saya bayarin gitu, cuman kayak ngomong di belakang. Saya nggak tahu Ci Iwan masih ingat apa enggak, tapi itu membekas di saya gitu. Lupa. Saya lupa beneran. Karena saya yang menerima kebahagiaan itu, jadi membekas gitu. Ya benar kata Ci Iwan bahwa ketika kita udah terpuruk, ketika kita udah merasakan uang itu tidak sepowerful itu, lu akan balik lagi ke keluarga lu akan balik lagi ke komunitas lu. Lu akan tahu bahwa lu membutuhkan orang lain, lu membutuhkan kasih karunia Tuhan. Oke. Tapi kalau kasusnya Heri tadi adalah memang hartanya akhirnya udah nggak ada, udah mau nyentuh 0 begitu kan? Iya. Kalau hartanya masih banyak nih, bagaimana supaya kita tidak jatuh bahwa kayaknya akhirnya kita kayak masih mengandalkan keuangan kita gitu. Mungkin Ciwan boleh bantu? Nah ini, makanya di Alkitab tuh ada yang bilang
tentang mamon begitu. Kita nggak bisa bertuan kepada dua tuan gitu ya, mamon dan Tuhan. Ingat ya ayat itu ya, firman Tuhan dalam Lukas kalau nggak salah ya. Lukas 16 ayat 19 lah nih saya ada kutip gini. Aku berkata kepadamu ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Mamon soal uang. Ya. Tapi kita disuruh ngikat persahabatan dengan ini untuk yang masih punya uang nih ceritanya nih ya. Berarti dia punya mamon gitu. Suruh ikat persahabatan dengan menggunakan mamon. Ya, bersahabat pakai mamon. Bersahabat dengan siapa? Kalau di belakangnya dibilang supaya kita ketika uang mamon itu tidak dapat menolong lagi, ini bicara ketika maaf, kalau kita meninggal, uang itu apa? Ada gunanya enggak? Enggak ada gunanya sama sekali, begitu kan? Nah terus kita mengikat persahabatan dengan mamon kalau supaya dapat diterima di kemah abadi. Mamon itu ternyata bisa digunakan untuk kehidupan next. Kehidupan yang kekal gitu loh. Jadi kalau kita punya uang begitu ya, jangan fokus pada uangnya itu kita kumpulin. Satu kali itu nggak ada gunanya buat kamu. Tapi kamu harus bisa memanfaatkan itu. Kamu harus bisa, kalau kita ngomong invest, itu kamu harus bisa invest untuk kehidupan yang akan datang. Jangan justru kamu dipusingin, gimana ini mamon banyak begini, begitu. Bahkan ada orang ngumpul-ngumpulin, dia punya rencana sendiri, nggak melibatkan Tuhan, nggak taunya udah dikumpulin, dia nggak bisa pakai. Bener nggak? Jadi waktu kita punya, pikirkan, kalau tadi kita ngomong soal invest di dunia, itu perlu, apalagi invest di sorga gitu. Kamu harus pakai mamonmu yang kalau kamu punya banyak uang, jangan justru kamu konsentrasi di mamon itu kamu kumpulin, gak ada gunanya kamu kumpulin sampai banyak pun. Betul. Nah justru kamu harus bisa menggunakannya, memanfaatkan. Nah kelola yang baik begitu, baik investasi di dunia maupun kalau lebih-lebih gitu ya, investasi lah buat di sana gitu. Apa mungkin surga ada sahamnya kali ya harus kita beli? Ya itu kan kalau kita di bengkel kita udah pernah bahas ya, maksudnya kalau kamu mau investasi begitu berarti uang itu misalnya untuk menolong sesama atau uang itu kamu pakai untuk pekerjaan Tuhan begitu. Itu kan berarti kamu mengelola uang yang ada. Betul. Gitu. Dan saya teringat di Ayub ya, kayaknya Ayub yang pernah mengatakan dengan telanjang aku datang ke dunia dan dengan telanjang pula aku kembali ya. Boro-boro, sepeser pun nggak kamu bawa ya. Dan itu kemudian nanti kalau teman-teman yang suka sejarah begitu, Alexander Agung waktu dia meninggal, dia diarak di rakyatnya begitu, dan waktu diarak dia tangannya keluar dari peti matinya gitu. Ingin menyimbolkan bahwa dia datang tidak bawa apa-apa, dia pulang pun, dia mati pun tidak bawa apa-apa begitu ya. Jadi itu penggambaran-penggambaran yang baik sekali begitu ya. Dari Alkitab ada contohnya, bahkan dari sejarah dunia kita bisa lihat begitu. Tadi Alexander Agung. Oke. Ada satu nih Will. Ya. Kamu ngomong soal yang orang meninggal gitu ya. Ada satu fakta yang pernah saya dengar gitu. Ternyata jasnya orang meninggal itu nggak ada kantongnya loh. Saya belum pernah meninggal, jadi kan saya belum tahu ya. Iya kali ya. Tapi memang katanya itu ada filosofinya. Jadi kenapa orang meninggal pakai jas itu nggak ada kantongnya? Karena dia tidak bisa membawa apa-apa. Gitu. Tapi kantong celananya ada kantong kali ya? Nggak ada mestinya. Jas yang untuk orang meninggal khusus kan ada yang buat tuh ya. Itu nggak dipakein kantong. Karena memang itu orang pun menyadari seharusnya begitu ya. Bahwa meninggal dia tidak bisa bawa apa-apa. Jadi kalau ada harta yang dia pegang mumpung belum meninggal gitu belum dipakein, ayo invest. Invest untuk nanti waktu dia kembali kepada Tuhan, dia udah banyak saham di sana, begitu kan? Okay. Nanti saya pastikan bahwa jas waktu saya meninggal udah nggak ada kantongnya. Oh iya. Nanti siapapun yang mengurus pemakaman saya. Oke, tadi itu semoga bisa cukup memberikan gambaran untuk teman-teman dan tadi kita banyak bahas tentang investasi begitu, maka sebenarnya yang ingin saya tanyakan berikutnya untuk Heri,
dari mana atau di mana kita kemudian bisa berinvestasi. Karena mungkin, nggak tahu sih, kalau yang belum tahu tentang investasi mungkin kita akan langsung berpikir, wah ini butuh modal yang besar begitu untuk Iya. mulainya gitu. Sementara mungkin gaji kita ya itu tadi, numpang lewat doang Iya. begitu. Gimana kemudian mau mau investasi. Jadi bagaimana tuh? Di mana kita bisa? Gajinya gede kali ya baru bisa investasi. Amin. Nah, mungkin ada yang pikir begitu. Kalau yang kecil bisa investasi nggak begitu ya? Nah, betul. Iya, iya. Kalau dengan uang yang terbatas di mana kemudian kita bisa menginvestasikannya? Nah, tadi kita balik dulu kepada statement bahwa gaji itu mengalir kayak air. Nah, teman-teman, sebelum untuk mencegah biar nggak ngalir, yang pastinya kita harus budgeting. Ya, setiap apapun, setiap gaji, setiap income yang masuk, kita harus budgetin dulu. Kalau gue sendiri, gue memakai prinsip 442, jadi kayak sepak bola kan, 442. Ya, prinsipnya 442 yaitu savingnya 40%, cost 40%, dan investnya sendiri 20%. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa kita ada perpuluhan. Oke, jadi sebelum semua income itu bisa kita budgetin, jangan lupa 10%-nya untuk perpuluhan, dan terserah mau berapapun kita kasih ke orang tua kita. Mau berapa persen itu kasih ke orang tua kita, itu nggak saya masukin ke dalam budget karena menurut saya itu nggak pantas untuk dibudgetin. Menurut saya itu sebuah ungkapan syukur, ungkapan sayang kita kepada Tuhan dan kepada orang tua kita. Maksud kamu, jadi uang yang kamu terima, kamu kasih ke Tuhan dulu, perpuluhan, kasih orang tua, baru sisanya di-budgeting, Yes, gitu kan? benar. Oke. Oh, berarti bukan dari yang penuhnya tadi ya? No, Bukan, jangan. Sisanya, Oh. sisanya baru di-budgeting. Yes. Oke, menarik. Menarik. Tapi apakah itu masuk akal untuk dibagi seperti itu? Masuk. Dengan 40-40-20 begitu misalnya tadi? Buat saya masuk akal. Oke. Ini anak kos nih, kita tanya benar-benar Iya. real ya. Maksudnya dengan kamu hidup begitu, kamu masih bisa hidup dan Iya. masih bisa invest. Saya percaya orang-orang yang tinggal dengan orang tua bisa jauh lebih baik lagi. Oke. Ya, karena saya aja bisa 442, mungkin mereka bisa 6 untuk savingnya, Oh ya, segede itu. 60%, iya. Bahkan saya ya bisa 70 kali. Ya, kalau misalnya menggunakannya dengan baik gitu. Ya itu kalau dari gua 442 gitu. Nah, ketika udah mendapatkan itu, jangan lupa untuk mencatat cost-nya teman-teman. Oke, cost ini gua bagi lagi, ini untuk gua pribadi, gua punya fixed cost dan gua punya variable cost. Nah, fixed cost ini adalah cost yang udah pasti, kayak saya sendiri sewa kontrakan, terus ada biaya listrik, biaya internet, bahkan mungkin biaya bensin juga udah fix gitu. Nah, itu saya masukin ke fixed cost, dan untuk variable cost ini adalah sebuah cost yang bisa kita atur. Oke, ketika teman-teman mungkin mau makan yang enak, mau makan, itu nggak salah, bukan berarti nggak boleh makan enak dan sebagainya. Tapi mungkin setelah udah bikin perencanaan ini, teman-teman akan mikir, oke, gua nggak boleh out dari 40% ini, gua nggak boleh keluar dari 40% ini, gua nggak boleh narik ke savingsnya gua. Itu satu hal yang harus ditekanin gitu. Dan sekali lagi itu akan membuat kita tidak nyaman. Percayalah, itu akan tidak nyaman bagi teman-teman yang tidak pernah melakukan itu. Tapi ketika udah terbiasa, pasti teman-teman akan punya mindset bahwa gua enggak akan melakukan hal yang seperti menarik savingsnya gua gitu. Ya itu kalau dari gua, pertama itu pastinya budgeting dulu. Habis itu yang kedua, tadi Willy bertanya gimana cara investasi ya? Sebenarnya semua aset kelas itu baik adanya gitu. Mau investasi properti, mau investasi emas, apapun itu baik selama teman-teman punya mindset dan skill set yang memang udah mumpuni untuk masuk ke aset kelas tersebut gitu. Tapi kalau misalnya untuk gaji pas-pasan dan lain sebagainya, teman-teman deposito itu bisa berapa aja untuk dimasukin, mau 100.000 kayak 1 juta kayak gitu. Nah, yang paling gampang teman-teman kalau tahu Bank Genius, ini bukan promosi ya, tapi gue memang merasa terbantu begitu dengan Bank Jadi BTPN mau ini. ikutan? Boleh Ci, itu gampang banget bikinnya. Teman-teman silakan cari di Play Store begitu, download aja Bank Genius. Nah, itu dia ngasih bunga tahunan itu cukup tinggi, 4%. Ya sekarang udah tinggal 4%. Dulu waktu Dulu awal-awal 5. masih 5, betul. Yes.
Ternyata lu pakai juga ya. Oh iya, saya udah terhitung pengguna awal mungkin. Oke, baiklah. Nah, sekarang udah tinggal 4% itu namanya Flexi Saver ya kalau nggak Ya. salah ya. Nah, sekarang dan dia juga menyediakan namanya deposito, Maxi Saver. Kurang lebih itu 6% untuk returnnya. Saya nggak perhatiin yang itu. Oke, baiklah. Nah, itu tapi itu berjangka dan teman-teman bisa milih mau 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Oh, 1 bulan aja ada ya? Ada, Ci. Waduh, luar Di biasa. jenis itu ada, bisa. Dan dalam pengalaman saya waktu pakai aplikasi, bukan bermaksud promosi teman-teman, sumpah mati bukan bermaksud promosi. Tapi dia punya fitur khusus gitu ya, kayak bisa langsung motong dari yang kita ada di situ ya. Iya, benar. Langsung ditarik gitu Langsung ini ditarik. untuk tabungan kita gitu. Iya, benar. Dan kita akan nggak bisa utak-atik itu sampai batas waktu. Batas waktu ya. Misalnya kita nentuin 1 tahun ya. Itu sih yang pertama, deposito itu yang paling gampang ya yang tadi disebutin. Lalu yang kedua, sambil deposito teman-teman bisa cari ilmu sih kalau menurut gua. Karena yang kayak tadi gua bilang, gua sendiri pun untuk masuk ke pasar saham butuh kurang lebih 1 tahun untuk berani benar-benar main ya, benar-benar invest ya. Kalau pas baru awal-awal itu gua masih kayak 100.000 yang nothing tulus lah gitu. Nah, abis itu teman-teman juga boleh download aplikasi Stockbit. Nah, di situ ada account demo di mana teman-teman dapat uang virtual 100 juta. Disitulah teman-teman boleh belajar trading semau hati. Ya itu sih. Oke, terima kasih Heri penjelasannya. Ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk memang, tapi ya mohon maaf sebelumnya kalau memang tidak bisa semuanya dijawab begitu. Tapi saya tertarik dengan satu pertanyaan dari Firla ini. Lagi momen pandemi ini, momen-momen ini memang ada beberapa dari antara kita yang gajinya dipotong. Nah, kalau tetap nabung dengan jumlah yang sama begitu tadi misalnya 40% tadi ya, itu bikin susah Mencekik ya? begitu, betul gitu. Nah itu bagaimana tuh? Apakah kemudian ada kelonggaran kah atau memang kita terpaksa yang harus mempersempit kos kita bagaimana? Iya, balik lagi yang tadi gua bilang bahwa jangan sampai teman-teman nekan kos terus bikin teman-teman stres, terus bikin teman-teman sakit. Ya. Kosnya lebih besar lagi. Iya, sakit. alamatnya masuk rumah sakit ntar ya. Entah sakit perut, sakit mah dan lain sebagainya. Tapi ya untuk momen ini gua saranin, ini pendapat gua pribadi, hati-hati untuk bermain investasi terutama di saham. Karena kalau teman-teman ingat tahun 2008 di Amerika pernah terjadi Krisis ekonomi. Krismon ya, besar-besaran kan. Nah pada saat itu istilah cash is king itu benar-benar mencuat banget. Karena semua sektor saham, semua sektor perdagangan jatuh, entah farmasi dan lain sebagainya jatuh, harga saham turun. Nah hal ini menyebabkan kita nggak berani narik dong, kalau kita narik loss gitu kan. Nah buat teman-teman mungkin kalau misalnya yang punya duit tidak terlalu banyak, mungkin sisihkan mungkin 30% untuk masuk saham dan untuk sisanya boleh masuk ke yang tadi saya bilang deposito itu. Dan itu pun yang pilih aja yang sebulan lah yang paling aman gitu. Nah, Yang bisa ibu-ibu ditarik itu kapan tuh aja. yang kagak bisa belajar, ibu-ibu yang suka belanja, depositoin aja kalau ibu-ibu Iya ya. boleh Ci, ntar Cici pulang download aja news gitu. Jadi promosi lagi kan. Kalau ada pihak Genius yang sedang menyaksikan ini boleh loh. Boleh. Iya. Di endorse. Iya. Oke, terima kasih untuk Heri penjelasannya gitu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang lebih lanjut mungkin mengenai investasi yang mungkin tidak sempat ditanyakan di sini, boleh langsung tanyakan ke Heri mungkin ya. Saya rasa Heri akan dengan senang hati menjawab Boleh banget. pertanyaan teman-teman. Karena kalau ditanyakan ke saya nggak akan bisa jawabnya gitu. Kecuali kalau teman-teman nanya pertanyaan teologis, nah itu baru saya bisa jawab begitu ya. Nah, sekali lagi karena keterbatasan waktu, mungkin teman-teman yang sudah bertanya tadi di kolom live chat tidak bisa dijawab semua lewat sini. Nanti mungkin bisa tanya lebih lanjut begitu ya, entah ke Ciwan atau ke Heri. Nah untuk menutup begitu ya, ke Ciwan saya akan bertanya begini, akan sangat baik jika kita sedari muda bisa berinvestasi atau bisa mengatur keuangan kita. Masalahnya kita ini sekarang dibombardir, saya mau pakai kata itu, dibombardir dengan berbagai macam promo.
Kayak sekarang gitu ya, kalau saya perhatikan dan teman-teman perhatikan, di Tokopedia lagi waktu Indonesia belanja tuh. Terus Shopee biasanya ada promo, entah itu 7 bulan 7, 8 bulan 8, begitu, nanti 99 mungkin ada begitu, dan seterusnya akan ada promo terus. Malah kalau kita lagi browsing apa, nanti tiba-tiba iklannya muncul di story kita, kayak di YouTube kita, apapun itu akan muncul begitu. Nah pertanyaannya bagaimana kemudian kita bisa menahan diri supaya tidak jor-joran untuk menghabiskan uang kita. Itu baru online gitu ya. Kalau kita lagi jalan ke mall kadang selalu ada papan merah yang bertuliskan sale begitu ya. Nah, bagaimana kemudian supaya kita bisa menahan diri itu? Iya, ini pergumulan para ibu-ibu juga sih sebenarnya. Bukan anak muda aja ya. Ya, kalau saya sih ngelihatnya begini, seringkali saya selalu diingatkan gitu sama suami sama anak, kebutuhan apa keinginan, begitu kan? Terus yang lain lagi adalah belajar mengendalikan diri itu adalah hal yang baik gitu ya. Buah roh salah satunya adalah pengendalian diri. Bahkan Alkitab di Amsal juga bilang gitu. Kalau ada anak muda yang suka posting makanan gitu kan, terobsesi sekali makanan di Grab Food aja, kita nyarinya yang promo-promo gitu ya. Ada makanan di rumah juga jadi beli gitu kan. Nah, yang kayak begitu-begituan kan istilahnya mestinya kita belajar menahan. Bahkan katanya kalau nggak bisa nahan nafsu, Amsal bilang taruh pisau pada lehermu kata begitu. Itu kan wow. Apa yang diajarkan Tuhan gitu loh firman itu maksudnya adalah pengendalian diri. Jangan ikuti nafsu duniawimu. Belajar kendalikan dirimu gitu loh. Jangan hanya ingin memuaskan kedagingan kita gitu loh. Jadi belajar sesuatu untuk menahan diri gitu. Enggak selalu semua keinginan-keinginan itu dipuaskan. Jadi kalau kebutuhan memang kita harus penuhi. Tapi kalau keinginan, ya jangan jor-joran semua keinginanmu. Kayak tadi dengan pembagian Harry kan udah jelas gitu. Ada mungkin dari keuntungan dibagi-bagi uang gitu, ternyata kita bisa ngirit. Ya bolehlah sisa yang ini kalau udah nabung nih ya. Oh sisanya ada nih hasil ngirit ya. Oh mau hadiahin buat diri gini ya. Makan sedikit yang enak gitu, is okay lah gitu ya. Bagi saya juga nggak masalah. Itu kan berarti bukan jor-joran gitu loh. Nggak bisa mengendalikan diri. Satu pertanyaan terakhir mungkin. Kalau ini karena saya bingung menempatkan ini di mana. Kalau misalnya tadi Ci Iwan tadi sempat bilang investasikan atau gunakan uang kita untuk Tuhan gitu. Kalau misalnya ada yang butuh sponsor mungkin atau apa kita bisa dukung. Nah itu kira-kira masuknya di mana tuh di dalam pembagian budgeting kita? Ini teknis sekali memang. Oh iya. Itu masuknya di mana tuh? Apakah dimasuk di cost atau di saving atau di mana tuh? Masuk di amal kali ya Ci. Ya sebenarnya kalau saya membayangkan gini, adalah bagian-bagian uang kita setelah kita save, setelah kita kasih Tuhan, itu kita kelola. Kalau kamu mau menjadi orang yang punya investasi di surga, ya kamu taruh itu di bagian invest. Investnya cuman kita jelas, ini invest untuk di dunia nih, yang kayak tadi Harry ada berapa 4 tuh ya. Oh yang 3 sama gitu ya, 4. Terus ada satu juga kantong invest, gitu. Ini invest untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita bagi-bagi memang kita pilih-pilih uang yang kita terima itu, yang dikelola tadi, yang hasil setelah dikasih Tuhan, setelah dikasih orang tua, yang kita kelola itu dibagi-bagi. Mungkin kita nggak bisa banyak, tapi sedikit-sedikit terkumpul kadang-kadang bisa jadi berkat buat orang. Oke. Dan saya sendiri kalau bicara tentang investasi mungkin saya cukup sering ya beberapa bulan terakhir begitu sering menyisihkan uang untuk beli buku jadinya. Investasinya untuk edukasi gitu ya. Jadi ya itu macam-macam lah, tergantung bagaimana teman-teman mau memperlengkapi diri teman-teman. Kalau memang seperti yang tadi disampaikan Ci Iwan atau kayak Harry itu juga silahkan ya. Oke, terima kasih untuk Ci Iwan dan Harry. Oke, terima kasih sama-sama. juga untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan kami pada malam hari ini. Ada Hans, ada Jojo, ada Bayu, ada Natasha, begitu ya, ada Firla tadi. Luar biasa, terima kasih untuk responnya. Mohon maaf sekali lagi tidak semuanya bisa terjawab malam hari ini. Saya bersyukur sekali, saya berterima kasih sekali untuk partisipasi teman-teman di dalam talk show kita malam hari ini.
Sekali lagi terima kasih Ciwan dan Ya, juga sama-sama. Heri Sama-sama. sudah bergabung bersama saya malam hari ini. Nah tadi kita sudah cukup banyak berdiskusi mengenai keuangan begitu tentang finansial. Semoga ini boleh membagi, teman-teman boleh belajar sesuatu lagi begitu ya dari diskusi saya dan juga Ciwan dan Heri tadi. Pada akhirnya yang ingin saya simpulkan adalah uang memang bisa dan seringkali menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu mengelola uang kita dengan baik. Bukan hanya untuk kehidupan kita, tapi terlebih dari itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Pertanggungjawaban atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan pertanggungjawaban bagaimana kita mengelola apa yang sudah diberikan itu ya. Namun ingat, satu hal yang perlu kita ingat, jangan sampai ketika kita mengelola keuangan atau menginvestasikan uang kita, fokus hidup kita bergeser kepada uang tersebut. Bukan uang yang menjadi tujuan hidup kita, tetapi uang adalah kendaraan, atau tadi bahasanya Ciwan, alat untuk mencapai tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk rekan-rekan YIC yang masih mengikuti sampai saat ini. Saya sadar bahwa momen pandemi ini tidak mudah bagi banyak dari kita, apalagi kita dibayang-bayangi resesi ekonomi katanya untuk Indonesia ya. Nah jika memang teman-teman tergerak untuk mengungkapkan rasa syukur lewat persembahan, teman-teman bisa mentransfernya di nomor rekening yang tertera di layar, atau boleh memindai QR code yang juga akan tertera di layar begitu, atau yang mungkin teman-teman sudah punya. Satu yang pasti sebenarnya bukan uang atau materi yang Tuhan harapkan dari kita. Justru Tuhan lebih mengharapkan supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita bagi Dia. Dan kiranya lagu yang akan kita nyanyikan ini boleh menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Lord, I offer my life. All that I am, all that I have. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that I yet to come true. All of my heart, all of my praise, my heart and my hands, I lift it to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my life to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Things in the past, things yet unseen. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that I yet to come true. All of my heart, all of my praise, my heart and my hands, I lift it to you. Lord, I offer my life. Lord, I offer my life to you,
mengakhiri persekutuan kita di dalam doa. Ya Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk diskusi yang boleh kami dengarkan malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap pujian yang boleh kami sama-sama naikkan Tuhan. Kiranya ini pun boleh menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan, dan kiranya ini pun berkenan di hadapan Tuhan juga. Terima kasih Tuhan untuk Heri dan juga Ciwan yang boleh berbagi kepada setiap kami Tuhan mengenai pengelolaan keuangan. Biarlah kami pun sebagai pemuda-pemuda Kristen bisa lebih disiplin lagi Tuhan, bisa sungguh-sungguh berhati-hati di dalam menggunakan uang kami Tuhan, bisa dengan lebih berhikmat lagi mengelola keuangan kami. Dan biarlah apa yang didiskusikan malam hari ini bukan hanya lalu begitu saja, tapi sungguh boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu memang mungkin momen-momen ini momen-momen yang sulit bagi kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pun akan terus beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam ibadah kami, di dalam persekutuan kami, di dalam diskusi kami ini. Sebentar kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Mungkin kami tetap di rumah, tidak pergi kemana-mana, tapi kiranya Tuhan pun yang akan terus memberkati dan menaungi kami Tuhan. Tuhan yang berkenan menjaga setiap kami yang ada pada malam hari ini. Terima kasih, inilah setiap seru doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang telah menyertai ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat malam minggu teman-teman. Tuhan memberkati. Terima kasih sekali lagi telah bergabung di Persekutuan Pemuda pada malam hari ini. Selamat malam, tetap sehat dan Tuhan memberkati.